dari berbagai macam daerah, dari Aceh sampai Papua. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Baik, jadi, Paskar ID Insight Hub ini merupakan webinar series yang diselenggarakan oleh Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, untuk hari ini, webinar series ini untuk pencari kerja. Jadi teman-teman di sini nanti bisa belajar bareng, diskusi bareng, dan gali informasi terkait khususnya pembuatan CV, yang di mana CV ini adalah salah satu tools yang paling penting pada saat kita melamar pekerjaan. Dan program ini berkolaborasi dengan, Microsoft dan juga biji-biji inisiatif. Oke, baik, kalau begitu, sebelum memulai serangkaian acara ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa semoga acara ini berjalan dengan lancar dan teman-teman semua mendapatkan manfaat yang dipelajari nanti. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Untuk, pembukaan ya, untuk sesi agenda pertama ini adalah adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Tenaga Ahli Menteri Ketenagakerjaan. Kepada Bapak Lukmanul Hakim, disilakan. Izin Bapak, sepertinya mikrofonnya masih ke-mute. Izin Pak, masih ke-mute mikrofonnya. Mikrofonnya ada di kanan atas, Pak Lukman, di samping kamera. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman semua, sepertinya sedang ada kendala teknis. Oke, sebentar. Nah, jadi salah satu program ini juga mungkin informasi tambahan, jadi nama program ini adalah program Elevate AI. Jadi, program ini tuh memang untuk pelatihan AI dan emang targetnya itu adalah pencari kerja, komunitas, alumni, dan sebagainya. Nah, tujuannya jadi, teman-teman ini semuanya itu nanti terlatih, atau mendapatkan skill baru khususnya dalam pembuatan CV. Apalagi kan saat ini teknologi AI sedang berkembang dengan pesat. Jadi kita bisa nih memanfaatkan dengan cara jadi kita membuat CV tapi dengan memanfaatkan teknologi AI yang sedang marak berkembang ini. Jadi teknologi AI ini nggak selamanya, eee,
terkesan negatif ya, karena ternyata teknologi AI ini bisa banget loh untuk membuat CV kita menjadi lebih baik dan kelihatan menarik di mata HRD, seperti itu. Jadi harapannya nanti teman-teman semua, silakan fokus untuk, mengikuti materi nanti yang dipaparkan oleh, Mbak Lala dari Merdeka. Nanti kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan atau ditanya jawab, kita nanti buka sesi diskusi. Nah, jadi nanti teman-teman bisa sharing juga tentang pengalamannya selama ini, gimana membuat CV, terus gimana juga, CV teman-teman misalkan siapa tahu pas teman-teman buat CV ternyata ada pengalaman lah yang misalkan nggak ngenakin, CV-nya belum dibaca kok tiba-tiba udah ditolak gitu. Nanti teman-teman bisa sharing juga sama kita di sini gitu. Oke, sambil menunggu Pak Lukman, kira-kira gimana? Oke, sebentar ya teman-teman. Halo Pak Lukman? Halo halo, Pak Lukman? Halo? Halo Pak Lukman, halo? Itu enggak Pak Luman, Bu. Selamat pagi. Aduh, nggak ada persiapan kayaknya Bapak itu. Ini yang kepala Kemnaker. Ini yang kepala Kemnaker, Bandi pakai. Kabur aja dulu.
Oke, mohon maaf semua teman-teman, karena sedang ada kendala mikrofon, mohon maaf. Oke, oh. Pakai ini Bu. Headset ya? Iya, headset. Oke, baik Pak Lukman sudah bergabung dengan kami. Oke, gimana Pak Lukman? Apakah sudah siap? Ya, siap. Oke, siap. Oke, baik Pak Lukman, silakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Silakan Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat AI Nation Skill Director Microsoft, Bapak Ari Suseno, Koordinator Layanan Penempatan Tenaga Kerja Pusat Pasar Kerja, Kemenaker RI, Ibu Fitri Astuti, Subkoordinator Layanan Pencari Kerja Pusat Pasar Kerja, Kemenaker RI, Bapak Ricci Rinaldo, Learning Program Director, Ibu Malasari Lala, tim substansi layanan Pusat Pasar Kerja, tim Microsoft Indonesia, biji-biji inisiatif, dan seluruh peserta yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Kami ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat melaksanakan kegiatan Paskar ID Insight Hub dalam bentuk webinar series ke-1 bagi pencari kerja yang merupakan kolaborasi antara Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Microsoft Indonesia dengan tema persiapkan CV terbaik dengan AI, langkah awal menuju karir impian. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, Pusat Pasar Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Microsoft Indonesia yang sudah menginisiasi kegiatan pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, salah satu fungsi dari unit Pusat Pasar Kerja ialah sebagai jembatan yang menghubungkan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pasar Kerja memberikan layanan kepada pencari kerja melalui berbagai program layanan, baik secara langsung di gedung Pusat Pasar Kerja maupun secara daring melalui platform Karir Hub dan channel komunikasi Pusat Pasar Kerja seperti YouTube, Instagram, dan Hotline yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Salah satu bentuk kegiatan layanan bagi pencari kerja yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pencari kerja agar dapat bersaing di pasar kerja adalah webinar series, di mana era saat ini pencari kerja harus mampu bersaing secara ketat dalam memasuki pasar kerja. Saat ini dunia semakin kompetitif karena setiap posisi lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan dapat menarik ratusan hingga ribuan pelamar. Oleh karena itu, pencari kerja harus mampu bersaing agar dapat menarik di mata HRD. Sebagai langkah pertama yang paling krusial adalah memiliki CV yang menarik, profesional, dan sesuai standar perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kurikulum vitae atau CV merupakan dokumen penting bagi pencari kerja yang merangkum pengalaman, pendidikan, keterampilan, dan pencapaian seorang. CV tidak hanya untuk memenuhi persyaratan rekrutmen, tetapi sebagai promosi diri kepada HRD
di perusahaan. HRD akan menilai kesesuaian profil pelamar kerja dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain HRD juga dapat melihat karakter kepribadian pelamar kerja secara gratis. Secara garis besar dan berbagai faktor lainnya yang akan menentukan keputusan HRD apakah pelamar kerja tersebut lolos atau tidak ke tahap selanjutnya. Seiring perkembangannya teknologi, proses rekrutmen juga mengalami perubahan. Banyak perusahaan menggunakan AI dan sistem ATS atau Applicant Tracking System yang menyaring kandidat secara otomatis. Jika CV pelamar tidak sesuai dengan format atau kriteria yang ditetapkan oleh sistem, maka pelamar dapat dinyatakan gugur, yang berarti tidak dapat melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya. Para hadirin yang berbahagia, penggunaan AI dalam pembuatan CV dapat meningkatkan peluang kandidat untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana teknologi ini bekerja dan menggunakannya secara efektif, seperti pemilihan format CV yang tepat, penggunaan kata kunci yang relevan, hingga optimasi agar bisa lolos seleksi awal dan membuka peluang yang lebih besar untuk dapat melangkah ke tahap seleksi selanjutnya. Mari kita manfaatkan sesi ini sebaik mungkin untuk belajar bersama-sama, berdiskusi, sharing pengalaman, dan upaya meningkatkan kualitas CV dengan persiapan yang matang dan dukungan teknologi yang yakin kita semua bisa mencapai tujuan karir yang diinginkan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Paskar ID Inside Hub bagi pencari kerja series ke-1 saya nyatakan dibuka resmi. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lukman atas sambutannya. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan untuk materi ya. Izin Bapak. Jadi kita langsung aja ke materi cara persiapkan CV terbaik dengan AI yang akan dibawakan oleh Mbak Malasari Lala selaku Learning Program Director di Mereka. Kepada Mbak Lala disilakan. Harusnya semua ya. Baik, terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk kesabarannya dan juga saya sangat apresiasi telah menunggu dengan timeline kita yang sedikit terkendala sebelumnya. Nah, mungkin kita sekarang langsung nih masuk ke topiknya, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lala, teman-teman semua bisa panggil saya Lala, saya Learning Program Director dari Mereka. Dan insya Allah semoga di siang hari ini saya bisa sharing ke teman-teman semua untuk bagaimana kita optimalisasi bareng-bareng CV teman-teman semua. Semoga semuanya juga sudah punya CV, tapi kalau yang belum punya CV, kita coba bikin bareng-bareng dan kita bisa bikin itu dengan sangat cepat dengan bantuan AI. Oleh karena itu, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Iya, diretas uangnya nyimpen oleh duit. Iya. Oke. Putus. Sambungin apa, Bu? 17.11.97 SR. 17. Oke, baik. Ini adalah judul sesi kita siang hari ini, yaitu persiapan CV terbaik dengan AI sebagai langkah awal menuju ke karir impian. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukmanul Hakim sebelumnya, karena CV ini menjadi sebuah poin penting di awal untuk semua para pencari kerja, baik itu yang baru pertama kali mencari kerja ataupun yang sudah lama mencari kerja dan juga mau shifting nih, mau pindah fokus menjadi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya atau mau coba ganti profesi misalnya, CV tetap menjadi nomor satu dulu untuk sebagai pintu pertama.
Nah, ini tujuan dari webinar kita hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua supaya bisa membuat CV terbaik atau tadi juga disebutkan CV menarik. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut CV menarik itu seperti apa sih? Apakah harus warna-warni? Apakah harus banyak gambar? Apakah harus desainnya indah mungkin? Itu nanti kita diskusi bareng-bareng juga. Nah, sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan diri, nama saya Lala, saya dari Mereka. Saya juga mau ketemu dengan teman-teman langsung nih, karena kebetulan tidak semuanya mengaktifkan kamera, jadi saya nggak bisa lihat teman-teman itu dari mana, asalnya dari mana. Jadi, ayo kita join bareng-bareng untuk di Mentinya. Nanti rekan saya di kolom chat akan bantu juga ya. Ada Mbak Hasna dan Mbak Dara untuk share link ke Mentinya. Bisa dibantu Mbak Dara ataupun Mbak Hasna. Oke. Nah, ini sudah ada yang join 2 nih. Kita hari ini ada 239 peserta yang join. Jadi saya harap bisa join juga ke Mentinya minimal 30% ya. 30%, ayo kita berinteraksi bersama-sama. Jadi saya tahu nih teman-teman asalnya dari mana. Dan dari Tenggarong. Tenggarong itu dari provinsi mana ya, Bapak atau Ibu? Pariam. Pontianak. Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Oke. Siap. Kalimantan Timur ada dari Balikpapan, Batang, Bekasi. Tadi ada beberapa dari Bekasi ya. Dari Jakarta Barat. Halo Mas Surahman Yuliana dari Bekasi. Wah, ada banyak juga nih dari Bekasi. Ada yang dari India. Benar, ini dari India. Someone is coming from India. Hello. Ada dari Cilegon, Pebayuran. Oke. Sesuai dengan yang Mbak Widya sebutkan sebelumnya dari saya belum lihat dari Sumatera nih. Kalau ada dari Pasaman Barat, tadi ada dari Pariaman ya, dari Sumatera ada beberapa, dari Jawa juga tentunya ada, Jawa Barat, Bekasi, Jakarta, Kabupaten, Sumatera Utara ada, Medan ada, siap, Sumatera Selatan, dari Kalimantan kita ada, dari Sulawesi, Balikpapan ya, kalau nggak, Balikpapan masih Kalimantan, maaf. Oke, nah sekarang saya mau lanjut nih, pertanyaan yang kedua. Saya mau tahu pengalaman kerja teman-teman sejauh ini sudah dari sampai mana? Dunia tipu-tipu, begitu banyak yang halu, ikutan campur melulu, kurang kerjaannya astaga. Dunia tipu-tipu. Oke, TikToknya boleh di off dulu. Kita sharing-sharing dulu hari ini. Terima kasih. Oke, ternyata banyak yang fresh graduate dan juga banyak yang di atas 3 tahun. Oke, ada juga yang sudah menjalani internship. Oke, rata-rata fresh graduate ya. Untuk yang join di Menti, kalau misalnya ada teman-teman yang terkendala untuk join di Mentimeternya, bisa ketik di kolom chat. Kalau misalnya terkendala untuk join di Mentimeter. Oke, ini kalau saya bisa simpulkan rata-rata dari yang join 76 peserta teman-teman dari total 230 something, itu 29-nya fresh graduate, ada yang sudah memiliki pengalaman 1-3 tahun 22 orang, dan juga di atas 3 tahun adalah 25 orang ya. Oke, saya kira ada gambaran. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk di Menti sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Siapa yang sudah punya CV? Oke.
saya masih lihat merah di sini ada 9. Oh, merahnya masih naik lagi. Oke, hijaunya masih naik terus. Siapa yang sudah punya CV? Oke, rata-rata sudah ya dari 89 nih. Sekarang sudah semakin menaik yang join ke Menti. Ada 90 peserta yang sudah masuk ke Mentimeter. Kurang lebih sekitar 20 sampai 30% dari 90 orang yang join ke Menti ternyata belum punya CV. Oke. Jadi nanti kita bisa bikin bareng-bareng. Kalau teman-teman semua sekarang joinnya dari laptop, itu bisa langsung dibuka laptopnya biar kita langsung praktek bareng. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini joinnya dari handphone, saya yakin webinar ini di record, jadi nanti bisa bisa ditonton ulang dan insya Allah nanti saya share juga untuk materinya. Oke. Nah, saya mau lanjut ke sini. Oke, baik. Sebelumnya saya mau sharing dulu nih kenapa sekarang materinya tentang CV. Jadi ini cerita real life, cerita asli dari teman saya, rekan kerja dulu juga di perusahaan sebelumnya yang sudah mencari kerja dari bulan Maret sampai dengan bulan dia cerita ke saya sampai dengan bulan November. Jadi bisa dihitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 8 bulan teman saya sudah mencari kerja. Kemudian dia bilang di bulan November ini dia cerita ke saya, Lala saya sudah mencari kerja dari sampai di bulan November. Sudah masukin CV ke hampir 80 perusahaan, tetapi hanya mendapatkan 2 interview saja di bulan Oktober dari bulan Maret. Ini dia kirim ke saya semuanya detail. Dia bilang saya udah kirim ke CV ini ke perusahaan ini 1 2 3 4 dia list semuanya 85 perusahaan. Di situ pertanyaan saya cuma satu. Coba share CV kamu sekarang juga, saya bilang seperti itu. Di situ saya langsung minta dia share CV-nya dan setelah saya lihat CV-nya, saya review CV-nya, saran saya cuma satu, kamu harus ganti CV kamu. Udah, saran saya cuma satu, kamu harus ganti CV kamu. Dan setelah itu dia sampai nggak bisa tidur semalaman. Besok paginya saya cek WhatsApp saya lagi, ternyata udah ada. Lala saya nggak bisa tidur tadi malam, ini updatean CV-nya. Nanti saya akan kasih lihat perubahan CV-nya dari yang awal sampai yang akhir. Tetapi teman-teman, setelah di awal November itu saya minta teman saya untuk update CV-nya, 2 minggu kemudian dia WhatsApp saya lagi. Lala saya udah lamar lagi dan ada 4 interview yang sudah saya jalani dalam 2 minggu dan 2 perusahaan saya sudah masuk ke interview kedua di minggu depan. Dan 2 minggu kemudian dia ngabarin saya lagi, Lala saya sudah mendapatkan pekerjaan sekarang dan saya akan memulai pekerjaan di Januari 2025. Jadi yang awalnya mencari kerja 8 bulan ke puluhan perusahaan gak ada yang goal, lalu dia update CV-nya hanya dalam 1 bulan, dia mendapatkan pekerjaan secara cepat dan juga sesuai dengan apa yang dia inginkan, baik itu dari tipe pekerjaannya, dari gajinya, dari culture perusahaannya, itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, saya mau share nih, seperti apa sih resumenya atau CV-nya. Oke, saya mau memastikan dulu, mungkin Dara atau Hasna boleh bantu cek layar saya sudah masuk ke Microsoft Edge ya? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini adalah CV pertama. CV pertama dia bentuknya seperti ini, resume di sini saya ada beberapa informasi yang memang saya blur karena ada informasi detail mengenai nama teman saya. Di sini ada namanya dia, di sini ada detail dia ini di draft kapan, ini revisi 21 November 2024 bahkan. Kemudian ada informasi email dan segala rupa, dan dia ada kontennya banyak, message-nya atau cover letter-nya mengenai teman saya.
key volunteer journey, achievement-nya, pencapaiannya apa saja, refleksinya, professional journey-nya, skills yang dia miliki, latar pendidikan, itu semuanya dia lengkap. Jadi di sini ada dia about me-nya dia satu halaman sendiri, ada fotonya, lalu mulai masuk ke pencapaian-pencapaian dia di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Dan sini dia tampilkan juga foto-fotonya dan pertanyaan saya satu, kenapa panjang sekali? Ini kalau saya scroll, ini ada 11 halaman, ini pun saya potong. Totalnya sebetulnya adalah 26 halaman. Jadi saya langsung nanya, kenapa panjang sekali? Kamu mau lamar kerja atau mau presentasi? Saya tanya seperti itu. Lalu dia bilang, karena saya sudah berpengalaman 10 tahun, Lala. Bagaimana saya bisa memberitahu employer atau HRD mengenai pengalaman saya 10 tahun bekerja hanya dalam beberapa halaman. Itu jawaban dia. Which is menurut saya, oh oke, make sense. Jika kamu sudah memiliki pengalaman, bahkan 3 tahun pengalaman pun kayaknya 2 halaman tidak cukup untuk kita sampaikan di dalam sebuah CV. Lalu saya bilang, tapi kita harus berstrategi. Melamar pekerjaan itu harus memiliki strategi. Strategi pertama adalah yang namanya CV itu masuk sebuah pintu. Nah, pintu itu semakin ke sini sudah semakin canggih. Pintunya zaman dulu orang kita harus bawa di print. Masih perusahaan-perusahaan mungkin masih ada yang harus di print, harus datang ke kantornya. Ini Bapak Ibu HRD, ini CV saya. Lalu dibaca. Zaman sekarang udah hampir sedikit yang seperti itu. Dan perusahaan sudah menggunakan AI untuk membantu mereka. Karena bayangkan, saya buka satu lowongan pekerjaan di LinkedIn misalnya, yang masuk CV itu ratusan. Sedangkan pekerjaan saya selain sebagai hiring manager, ataupun saya untuk meng-hire seseorang, saya masih ada pekerjaan lainnya. Bagaimana saya bisa membaca 100, 200, 300 CV dalam beberapa hari. Jadi saya butuh CV yang to the point, CV yang buat saya langsung dalam sekilas saja udah langsung skimming tanpa saya harus baca detail, sudah saya langsung oke, masuk ke tahap selanjutnya. Nah, itu adalah strategi kita sebagai pencari kerja, teman-teman sebagai pencari kerja. Jadi dari awal ini saya minta dia untuk namanya, ini pun saya masih minta untuk direvisi. Kenapa saya minta ini untuk direvisi? Karena nama dia dan beberapa tulisan ada di atas blog image. Nah, ini nanti saya akan kasih tahu kenapa sebaiknya tidak di atas blog image. Lalu saya minta dia revisi lagi dan ini adalah hasil terakhir final revisinya. Dia edit di 8 November 2024. Jadi dari 26 halaman, dia masukkan menjadi hanya 2 halaman. Nah, ini gimana caranya dan apa-apa saja yang penting nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tapi saya mau tanya nih ke teman-teman semua. Kalau tadi lihat sekilas perubahannya dari CV pertama sampai CV terakhir, kira-kira ada perubahan signifikan seperti apa yang teman-teman perhatikan? Oke, kira-kira ada perubahan seperti apa? Lebih ringkas. Lebih ringkas, baik. Berarti dari jumlah halamannya lebih simple, to the point. Berkurang jumlah halaman, perubahan struktur. Oke, good. Oke, ada yang bagus tuh. Itu CV atau portofolio? Benar, itu CV atau portofolio. Critical thinking-nya bagus sekali. Simple, CV sebelumnya kebanyakan desain. Oke. Betul sekali. Saya screen share ulang. Oke, lalu kemudian saya mau nanya lagi nih. Menurut teman-teman boleh ini ya, boleh aktifkan mic-nya kalau misalnya mau sharing langsung nggak apa-apa.
Menurut teman-teman, CV mana yang lebih baik, CV ATS atau CV kreatif? CV ATS. CV ATS, oke. TS. Oke, ATS. Ada juga yang jawab di kolom chat CV ATS. Oke, sebetulnya kalau saya bilang mana yang lebih baik, dua-duanya bagus. Dua-duanya baik, tergantung dari kalian backgroundnya seperti apa. Kalau misalnya kalian backgroundnya ataupun misalnya skill setnya adalah desainer, marketing, ilustrator, animator, itu memang CV kreatif lebih condong untuk dimiliki oleh mereka yang memiliki skill set tersebut. Tetapi jika skill set yang kalian miliki lebih ke technical skills di luar hal-hal desain, saya sarankan ATS. Tapi kalau dari saya pribadi, mengingat tadi saya sudah bilang, CV itu adalah pintu pertama untuk kita buka pintu. Dan sekarang itu sudah banyak sudah banyak perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memfilter CV gitu. Sama seperti tadi saya bilang, saya punya banyak job desk, saya tidak bisa filter CV, 100 CV, membaca CV semuanya dalam satu hari. Jadi sekarang itu tim HR, HRD, perusahaan-perusahaan besar, mereka sudah menggunakan AI untuk menyaring CV-nya secara otomatis. Nah, rata-rata CV yang kefilter di filterisasi pertama itu adalah CV ATS. Jadi banyak ATS, applicant tracking system, yang memang sudah digunakan oleh perusahaan berdasarkan kata kunci. Nah, CV yang tidak sesuai dengan kata kunci dalam deskripsi pekerjaan itu biasanya nggak lolos. Nah, berarti kan kita sebagai pencari kerja, teman-teman sebagai pencari kerja hanya CV kita masuk ke dalam sebuah corong dan lolos. Jangan sampai nyangkut di dalam saringan itu sendiri. Gimana caranya? Dan itu kita bisa pakai AI untuk membantu kita. Nah, saya mau sharing dulu sejarah AI sebelum kita masuk ke praktiknya. Jadi sebetulnya AI itu sudah lama ada dari tahun 1956, teman-teman. Bukan baru-baru ini aja. Atau kalau misalnya ada teman-teman di sini yang backgroundnya adalah gamers ataupun gaming, mungkin ingat di tahun sekitar 2013-an itu pertama kali OpenAI booming karena Elon Musk membuat kompetisi besar-besaran Dota 2, bagaimana manusia melawan AI dengan sebegitu game yang kompleksnya. Kalau ada yang main Dota, itu kan sangat kompleks sekali ya, game strategi yang sangat kompleks sekali, dan ternyata AI dengan trainingnya deep learning dari OpenAI bisa melakukan itu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, AI semakin digunakan bagaimana caranya teknologi ini bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dan sampai akhirnya sebetulnya sudah dibuat, maaf saya lupa ganti tanggalnya, ini sekitar tahun 2000-an, itu sudah masuk generative AI. Dari namanya artinya AI yang bisa generate something, yang bisa membuat konten baru, baik itu bentuknya tulisan, gambar, suara, dengan learning pattern atau training pattern tertentu. Nah, kalau tadi sempat ada Mbak Widya bilang AI itu bisa kita jadikan teman. Yes, AI itu bisa kita jadikan asisten. Tetapi harus diingat satu, manusia tetap menjadi pilotnya. AI itu hanya asisten kita. AI itu hanya co-pilot kita. Jadi kalian bisa pakai generative AI, bisa pakai Copilot, bisa pakai ChatGPT, ataupun pakai generative AI lainnya, tetapi harus ingat kita sebagai pilotnya, semua tools itu adalah Copilot. Mereka hanya membantu kita, pembantu kita, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman sendiri sudah pernah menggunakan AI sebelumnya? Ada yang mau open mic
dan cerita AI-nya digunakan buat apa biasanya? Bu Indra nanya, Bu. Oke, sebentar ya. Oke, tugas kuliah, desain dan crop content creator. Ada yang sudah setiap hari. Oke, bikin skrip. Oke, skrip video kah atau skrip? Oke, skripsi. Oke, skripsi, autor, kerjaan buat coding, ide konten, edit foto, cari karir path. Oke, sudah banyak ya, artinya sudah sudah familiar dengan AI buat desain undangan. Oke, untuk tugas kuliah dan source coding. Baik. Oke. Oke. Nah, sekarang selain membuat tugas kuliah, tapi mungkin saya mau touch on sedikit ya. Teman-teman hati-hati karena sekali lagi pilotnya tetap kita, AI itu hanya co-pilot. Jadi kalau misalnya menggunakan AI untuk tugas kuliah, pastikan bebas plagiarisme, pastikan bebas AI generated content, heavily generated content, dicek lagi, dibaca ulang, lebih kritis lagi kenapa A, kenapa B, dijustifikasi lagi, ditanyakan kembali ke AI-nya ataupun buka lagi source dari jawaban AI tersebut. Karena itu sangat penting dalam beretika kita menggunakan AI secara bertanggung jawab. Oke. Nah, selanjutnya saya langsung kita coba praktik membuat atau merevisi CV ATS. Kenapa di sini membuat ataupun merevisi? Kalau yang belum punya CV, berarti kita akan buat baru. Ayo kita revisi bareng-bareng. Nah, di sini saya akan mulai dari template-nya dulu. Jadi kalau teman-teman yang belum punya CV, yang sama sekali belum punya CV, cari saja di mesin pencari, baik itu Bing, Google, ataupun mesin pencari lainnya yang teman-teman miliki, sesederhana searching contoh CV ATS template gratis. Nah, nanti di sini ada, dipilih saja, ada beberapa. Di sini saya akan pilih yang sudah dalam bentuk Word. Jadi kalau misalnya saya buka di sini langsung customize in Word karena di laptop saya sudah ada Microsoft Word. Nah, di sini sudah tinggal dipilih nih, cari yang sederhana, yang ini misalnya, atau mau yang ini. Ini juga oke, ada warna oranye nggak apa-apa, tetapi dia tidak di atas, bukan image ya, dia hanya lining. Nah, ini bisa dipilih salah satu untuk CV template ATS. Kemudian setelah itu, oke, saya mau jumping in perbedaan searching dan prompting. Kalau yang kita lakukan sebelumnya itu adalah searching, kita mencari sesuatu dari mesin pencari, tapi pada saat kita menggunakan AI, itu kita tidak bisa searching. Kita harus prompting. Saya tadi pagi baru menonton video dari CEO-nya NVIDIA, dan beliau bilang, kalau saya mengkutip, bahwa menggunakan AI itu adalah sebuah seni, it's an art. Karena pada saat kita prompting AI, itu dibutuhkan keahlian tertentu. Karena hasil dari apa yang disampaikan oleh AI itu bergantung kepada prompting yang kita berikan. Prompting bagaimana yang bagus, prompting seperti apa yang bagus, prompting engineering harus detail. Kalau saya lebih prefer yang detail. Dan sebaiknya kita ada buka dengan kita minta AI itu untuk berperan sebagai apa. Kalau misalnya tadi ada yang menggunakan AI untuk membuat skrip, maka kalian bisa mulai promptingnya dengan berperan sebagai
content writer atau penulis konten profesional. Kemudian bantu saya untuk membuat skrip dalam topik ABCD yang berasal dari jurnal apa kalian masukkan DOI-nya. Nanti itu dia hasilnya akan sesuai. Jadi kita pun bisa mempertanggungjawabkan dan kita bisa langsung cross-check, oh dia memang apa yang AI keluarkan sesuai dengan source yang kita berikan. Dan itu pun yang akan kita lakukan pada saat kita membuat ataupun merevisi CV kita. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari template ini, saya masuk ke elemen dalam CV ATS, tentunya ada header, nama, kontak, LinkedIn, lokasi, ada di sini ya. Saya buka, oke. Nama, kontak dia, profilnya dia seperti apa, lokasinya, nomor HP-nya, emailnya, ini malah kurang, harusnya ada LinkedIn di sini. Kemudian summary-nya, ringkasan singkat mengenai diri sendiri dan tujuan karir di sini ada. Lalu ada pengalaman kerja yang menjelaskan posisi, perusahaan, periode kerja, pencapaian, dan ada skill ataupun kemampuan, dia memiliki kemampuan apa saja, dan pendidikan di sini. Nah, ini yang paling penting. Hanya elemen-elemen ini saja yang paling penting harus ada di CV. Lalu bagaimana kita bisa mempercantiknya dan membuat dia lebih menarik? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman baru saja membuat CV dari awal dengan data pribadi misalnya, ini saya sudah siapkan contoh prompt-nya yang teman-teman bisa gunakan. Jadi kita bisa langsung masuk di sini, saya pakai salah satu. Di sini kita buka Copilot-nya. Nah, di sini saya masukkan. Oke. Dan dia, sorry ya. Oke. Bertindaklah sebagai konsultan karir. Nah, ini harus ada di awalnya. Kita mau AI bertindak sebagai apa? Apakah kita mau AI bertindak sebagai HRD, manajer HRD misalnya, ataupun posisi lainnya yang biasanya mereview atau bertindaklah sebagai reviewer CV dan bantu saya membuat CV profesional. Lalu di sini kalian bisa masukkan berikut adalah informasi saya. Saya akan buka informasi dari sini. Putri Bangsa. Emailnya adalah ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai putribangsa@email.com, nomor teleponnya 0812346689. Nanti di sini sisipkan LinkedIn-nya. Posisi yang dilamarnya tadi adalah social media strategist. Jadi kalau misalnya teman-teman baru, semua yang belum punya, ini harus ditulis dulu satu-satu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang sudah punya, sudah memiliki CV, tinggal di copy paste dari perusahaan, dari dari CV sebelumnya. Di sini saya masukkan ini. Kalau misalnya saya tidak tahu daftar keahlian saya apa, buat daftar list keahlian saya berdasarkan pengalaman di atas. Oke, jadi biar dia menganalisis. Nah, ini keahliannya, nah dia sudah nih. Tadinya saya nggak tahu kan, oh iya saya sudah berpengalaman menjadi sosial media, tapi pada saat saya harus buat CV, keahlian apa saja sih yang kira-kira diinginkan dilihat oleh HRD. Nah, ini sudah dibuatkan oleh
Copilot. Penggunaan toolsnya apa saja, analisis, peningkatan followers, kerjasama copywriter, pengembangan content plan. Lalu di sini sudah kita bisa langsung copy paste untuk CV-nya. CV Putri Bangsa, nama, email, telepon, LinkedIn, sosial media strategis, pengalaman kerja, lalu keahlian. Nah, ini kita bisa menjadi base awal. Kalau misalnya teman-teman memiliki pengalaman kerja lebih dari satu, itu nanti dimasukkan semuanya. Karena tadi saya hanya salin satu saja, yang kedua ini tidak saya salin, jadi dia hanya masukkan yang pengalaman kerja yang pertama saja. Ini kita sudah dapat nih, satu CV pertama. Ya, draft 1 kita bisa masukkan, tetapi ini belum optimal. Lalu kita optimalisasi lagi. Nah, optimalisasi yang kedua adalah kita nggak bisa jalan sendiri sebagai pencari kerja tanpa kita memahami apa yang diinginkan oleh HRD di perusahaan yang kita tuju. Jadi kita harus mencari dulu, kita harus menganalisis dulu keywordnya, job deskripsi dari pekerjaan yang kita inginkan. Jadi saya akan buka LinkedIn. Di sini kita cari dari LinkedIn saja. Lalu kita masuk ke jobs. Saya ambil tadi sosial media strategis ya. Sosial media spesialis. Kita cari ini pekerjaannya, about the job. Kita salin dulu untuk promptingnya. Bertindak sebagai konsultan karir, bantu saya identifikasi relevan keyword untuk mengoptimalisasikan resume saya. Jadi di sini saya masukkan, kemudian kita kembali ke sini. Kita masuk ideal profile, kita sampai sini, kemudian kita klik. Nanti dia akan list down. Berikut adalah beberapa keyword ATS yang relevan. Artinya 20 keyword ini beberapanya harus masuk ke CV kita. Karena nanti ini akan berkaitan dengan bagaimana HR memfilter secara otomatis. Ini di dalam CV kita, tetapi kita mau melamar pekerjaan itu, nyangkut nanti di saringannya, dia nggak lolos. Jadi setidaknya keyword ini harus masuk ke dalam CV kita. Berarti kita sudah paham dua sisi nih. Sudah punya CV di tangan kita, sudah tahu apa yang diinginkan oleh perusahaan dan juga tim HRD, kita optimalisasi lebih lanjut. Lanjut kita refining, modifikasi CV agar lebih menarik. Nah, di sini menarik itu seperti apa sih? Saya mau menjelaskan menariknya itu bukan dari desain, tetapi menariknya itu dari deskripsi apa yang sudah kalian lakukan di perusahaan sebelumnya. Menarik untuk HRD, menarik untuk employer, kalau misalnya deskripsi ini quantifiable. What is quantifiable? Quantifiable itu ada angkanya, ada dampaknya, ada hasilnya. Tidak hanya sekedar mengembangkan content plan yang sesuai dengan identitas titik. Karena kita nggak perlu lagi orang untuk membuat content plan. Perusahaan bisa pakai AI untuk membuat content plan. Jadi kita harus memasukkan apa yang kita bisa dan sudah lakukan dan AI tidak bisa lakukan dan itu kita bisa lakukan. Dampaknya apa? Itu harus masuk ke CV kita. Nah ini tujuan brand. Jadi kita bisa mengembangkan content plan yang sesuai dengan tujuan perusahaan, tujuan branding perusahaan. Dan berkolaborasi bersama content writer dan graphic designer. Generative AI
bisa membuat konten plan, tetapi generative AI belum bisa untuk berkolaborasi bersama copywriter. So that's where you come in. Jadi di situ adalah poin tambahannya dan menarik. Oh, kamu bisa berkolaborasi. Artinya saya sebagai hiring manager, saya juga bisa langsung mendapatkan feeling bahwa oh kamu orangnya friendly. Kamu bisa bekerja dalam tim. Kamu tidak egois maunya ngerja sendiri, nyelonong sendiri, tapi kamu juga bisa mendengar dan mengikuti aturan karena kamu bisa membuat sebuah konten yang sejalan dengan tujuan branding perusahaan. Kemudian yang kedua, quantifiable. Meningkatkan followers hingga 15%. Ini penting kalau misalnya ada angka, ini penting sekali untuk dimasukkan ke dalam CV. Seberapa banyak hasilnya atau dampaknya dari kita, dari apa yang kita lakukan di pekerjaan sebelumnya. Dan juga kita bisa melakukan tools pendukung. Nah, kadang kan kita untuk ngarang kata-kata ini cukup membutuhkan waktu ya. Oleh karena itu, di sini kita tinggal masukkan kembali promptingnya. Saya masukkan prompting di sini. Nah, di sini kita sudah bikinkan dari CV sebelumnya. Ini kita masukkan saja. Pengalaman kerja. Oke. Saya masukkan kembali di sini. Tolong revisi agar lebih kuantitatif dan menarik bagi perekrut. Tambahkan angka, tambahkan pencapaian ataupun dampak yang saya buat dalam pekerjaan tersebut. Kalau misalnya kalian selain dari sini ada mau cerita gitu ya, belum punya nih, belum punya CV sebelumnya, kalian bisa cerita saja. Saya kemarin membuat company profile yang menarik yang kemudian dipakai oleh tim sales untuk proses penjualan dari company profile. Jadi kalian bisa cerita di sini. Yang saya buat, tim sales mampu mendapatkan klien besar dengan angka penjualan misalnya 50 juta rupiah. Kemudian kemudian saya juga mendampingi klien A dalam kampanye sosial media produk tas misalnya dengan membuat gambar karosel dan jadwal sosial media. Dari 1 minggu saya mendapatkan 2 kali FYP. 2 kali FYP dengan viewer per video di 10.000. Itu diceritakan saja. Jadi kita pakai bahasa kita sendiri, nanti biar AI yang merevisi menjadi sebuah kata-kata yang lebih menarik. Selain itu, gunakan juga pengalaman CV yang sudah dibuat di chat ini. Nah, AI, Copilot, dan GPT itu bisa memiliki memori. Jadi kalau kita sudah bikin sebelumnya, kita tinggal bilang di sini gunakan juga data yang sudah kamu buat sebelumnya. Lalu kita masukkan di sini ke Copilot dan kita bisa lihat. Nah, di sini kan sudah ada nih langsung mengembangkan company profile yang menarik yang digunakan oleh tim sales untuk proses penjualan produk. Menghasilkan klien besar dengan nilai penjualan mencapai 50 juta. Mendampingi dengan viewer 10.000 per video.
Ini akhirnya yang tadinya hanya kita kayak curhat, bahasanya kayak cerita ke teman, bisa ditransformasi menjadi sebuah kalimat yang profesional. Selain itu, nanti akan saya share juga kata kerja yang digunakan di dalam CV ini juga sangat penting untuk membuat CV menjadi menarik. Saya sudah ada listnya, saya dapatkan dari Universitas Harvard. Nanti ini bisa ditranslasikan ke bahasa Indonesia, tapi gunakanlah keyword-keyword ini untuk di deskripsi penjelasan CV kalian. Kalau misalnya kalian ingin kuat dalam skill komunikasi, gunakan verb ini ataupun kata kerja ini. Kalau kalian ingin leadership mentoring, gunakan kata kerja ini. Kalian ingin menunjukkan kemampuan manajemen kalian seperti apa? Nah, ini gunakan kata kerja di sini. Nanti akan saya share supaya teman-teman semua bisa punya materi ini dan bisa di cross check lagi. Karena sekali lagi kita pilotnya. Jadi kita bisa cross-check, mengembangkan, itu develop di dalam bahasa Inggris, mendampingi, melakukan komunikasi dan bekerja sama ada atau tidak di dalam action verb ini yang sudah diorganisir dari skill setnya. Kalau misalnya tidak ada, misalnya dari yang pengalaman kerja ini, saya bisa minta untuk revisi kata kerja yang digunakan agak sesuai dengan file yang saya lampirkan. Nah, di sini saya bisa upload file. Oke. Kita bisa minta dia merevisi. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan Copilot versi free, itu nanti belum bisa upload file. Jadi kalau teman-teman pengen bisa upload file seperti saya, itu harus download dulu aplikasi Copilot. Itu nanti baru bisa upload file. Tetapi nggak usah khawatir karena ChatGPT yang free pun sudah bisa upload file. Hanya keterbatasan aja tidak bisa berkali-kali dalam satu hari. Nah, di sini sudah dia revisi, sorry. Sudah ada nih diganti merancang. Tadi dia sebelumnya mengembangkan. Ternyata yang lebih cocok kata kerjanya adalah merancang. Nah, penggunaan kata kerja ini akan membantu CV-nya bisa tersaring sukses dalam filter. Nah, kemudian selanjutnya ini juga penting untuk kita membuat satu paragraf summary ataupun elevator pitch. Nah, elevator pitch kalau saran saya pribadi adalah kita harus punya sebuah CV yang kita punya satu gitu ya, kita bisa send, kita bisa kirim terus-terusan. Tetapi kalau misalnya ada lowongan pekerjaan yang cukup spesifik, itu sebaiknya juga bisa diupdate lagi CV-nya, disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Jadi di sini kita bisa masukkan. Nah, ini saya tulis gunakan CV dan lowongan pekerjaan di atas yang sudah saya share. Sudah dibuat. Social media strategis berpengalaman, sudah ada ROI-nya. Saya sebagai hiring manager, oh ini pasti lolos sih. Karena saya sudah lihat, oh dia tahu dia seorang social media strategis, dia memiliki pengalaman 3 tahun, dia memiliki technical skills Google Analytics, dia sudah mencapai ROI yang optimal, dan saya nggak perlu baca full semuanya, skimming saja social media strategis 3 tahun, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, TikTok, Google Analytics, Hootsuite, ROI 50 juta, 2 kali FYP, oke, kita panggil interview. Oke, so ini sangat penting untuk masuk ke dalam ringkasan di bagian sini, karena ini yang pertama kali dibaca. Sebelum akhirnya saya mau baca detail gimana sih caranya
Putri ini bisa mencapai semua hal yang dia sebutkan dalam summary-nya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke summary atau elevator pitch, kita sesuaikan CV-nya. Jadi kita bisa modifikasi, which is sudah kita lakukan sebelumnya, kita bisa modifikasi CV agar menggunakan kata kunci yang sesuai. Nah, di sini saya mau kita coba lagi. Saya minta dia analisis. Analisis CV yang sudah dibuat di atas, apakah sudah sesuai dan sudah menggunakan keywords yang diminta oleh lowongan pekerjaan yang saya share. Kita minta dia analisis dulu. Nah, sudah, mari kita analisis. Keahlian, keyword relevan dari deskripsi, kesimpulannya, CV sudah mencakup banyak kata kunci yang relevan. Namun, ada beberapa kata kunci tambahan yang bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan. Jadi, minta lagi untuk analisis. Oh ya, saya pernah menjalankan SEO di perusahaan B. Tambahkan ke CV saya. Nanti dia akan buat lagi CV-nya. Tentu Putri, saya akan menambahkan pengalaman Anda dalam menjalankan SEO di perusahaan B ke dalam CV Anda. Nah, di sini ada perusahaan A, kemudian di perusahaan B. Jadi jangan lupa minta analisis. Kitanya juga harus jalan critical thinking-nya untuk nanti CV kita sendiri. Kemudian cover letter. Nah, ini oke. Kita langsung copy paste aja prompt-nya. Kalau saya pribadi senang menganggap generative AI Copilot beneran sebagai Copilot saya. Jadi kalau saya sudah senang dengan hasil pekerjaan dia, saya selalu bilang terima kasih. Saya suka dengan hasil CV yang dibuat. Kemudian, tolong bantu saya buat cover letter untuk saya lampirkan di email. Berikut ketentuan cover letternya. Titik 2, kita masukkan ketentuannya. Jadi kayak ngobrol, dia juga akan senang mendengar Anda suka dengan hasil CV yang telah dibuat. Nah, berikut adalah contoh cover letternya. Di sini nanti kita baca ulang cover letternya apakah benar sesuai dengan pengalaman kita, tidak terlalu melebih-lebihkan. Misalnya kayak, kok cover letternya terdengar terlalu menjual berlebihan, sehingga membuat saya terdengar seperti mengada-ada. Seperti revisi cover letter. Karena kecenderungan AI terkadang itu bahasanya terlalu big words, terlalu nampol gitu, terlalu nonjok gitu. Sedangkan kita ingin sebuah bahasa yang lebih manusiawi, lebih humanis. Jadi pastikan untuk dibaca ulang dan minta AI untuk revisi dong supaya lebih humble bahasanya, lebih humanis. Jadi tidak kita pun yang baca nggak yang wah ini mah AI banget gitu. Jadi kita juga bisa minta AI untuk ubah bahasanya menjadi lebih humanis, menjadi lebih manusiawi dan tidak terlalu generative AI. Nah, itu mungkin sharing saya untuk bagaimana kita mengoptimalisasikan penggunaan generative AI, baik itu Copilot ataupun ChatGPT untuk mengoptimalisasikan CV kita. Karena ini, banyak perusahaan itu sudah pakai ATS scanner. Kalau misalnya CV kita nggak lolos,
susah untuk kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi yang penting CV-nya lolos dulu tahap pertama. Lalu kalau misalnya punya portofolio seperti yang teman saya punya di sini, itu portofolio tetap dibuat, harus dibuat, tetapi dimasukkan di atas ini. Jadi nanti di sini ada kotak, nomor HP, email, LinkedIn, portofolio. Portofolionya di link. Jadi pada saat saya sudah baca, saya hiring manager ya, saya sudah baca, saya sudah oke, saya mau lihat lagi, oh beneran bagus nggak sih hasil gambar videonya dia. Nah, di sini saya bisa langsung nanti klik portofolionya, baru saya cross check, oh ternyata beneran bagus. Oke, masuk lagi ke tahap selanjutnya. Jadi kalau punya portofolio dilampirkan di dalam CV-nya. Jadi mungkin itu saran saya ya. Nanti pada saat teman-teman sudah buat CV-nya, kita cross check. Beneran enggak sih sudah lolos? Jangan-jangan masih belum lolos. Nah, kalau misalnya sudah lolos, teman-teman bisa masuk lagi ke mesin pencari, kalian cari ATS cek free bahasa Indonesia. Kenapa saya harus ada bahasa Indonesianya gini? Karena kalau hanya ATS CV cek free, nanti dia hanya bisa mencek dari CV bahasa Inggris saja. Tapi kan CV kita bahasa Indonesia, jadi pastikan ATS CV cek free bahasa Indonesia. Nah, ini nanti bisa dibuka, bisa dipilih ada beberapa, nanti dicobain aja satu-satu. Nah, di sini saya akan masuk, ada 2 saya sudah cek dari Career Fair dan juga di sini. Kita coba ya, saya masukkan CV saya. Oke, ini CV saya terakhir, kita cek nilainya bagus nggak nih, jangan-jangan oh ternyata saya harus daftar dulu, saya nggak mau nih kalau daftar dulu. Saya pilih klik gambar hewan yang bagian tubuhnya termasuk. Oh, lewati. Oke. Oke, posisi learning manager misalnya, cek ATS. Nah, oke, nah ternyata skor saya 85 oke lah ya, tetapi tentunya dengan 85 saya masih bisa meningkatkan CV saya menjadi 90 ataupun 95%. Ternyata ada typonya. Jadi saya harus double check untuk typo. Ada 2 relevan skill yang most relevant arti, dan juga di sini ada consider adding specific keyword. Ternyata saya harus menambah keyword lagi. Lalu keyword experience-nya sangat relevan, tetapi pastikan untuk highlight direct experience dengan learning management system ataupun specific educational framework. Nah, hasil ini bisa kita kembalikan ke generative AI. Misalnya, kita masukkan lagi, ternyata saya barusan cek ke ATS scanner, tetapi ada typo, tolong cek typonya. Saya barusan cek, ternyata saya kurang memasukkan keyword yang relevan, ditambahkan keyword yang relevan. Di mana kemungkinannya saya bisa masukkan keyword yang relevan. Jadi kalau misalnya sudah punya, dicek dulu, balik lagi ke generative AI, sampai akhirnya kalian masuk lagi ke sini, sudah ada peningkatan 90-95% ready. Gunakanlah CV itu untuk kalian pakai dalam melamar kerja. Gitu. Nah, di sini ada hasilnya, kompatibilitasnya, peringkatnya, kata kunci, itu nanti semuanya bisa kalian dapatkan dari scanner dan perbaiki lagi CV-nya ke generative AI.
kurang lebih seperti itu sharing saya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Tadi ada beberapa sih nih Kak Lala yang sudah chat, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Nur Hamnasri. Nah, mau tanya nih, kalau untuk CV ATS itu tanpa foto atau dengan foto itu lebih bagus yang mana ya, Kak? Oke, kalau saran saya sebaiknya CV ATS tanpa foto dulu. Gitu ya, karena kita tadi kan sudah ada template-templatenya dan rata-rata memang CV ATS tidak ada foto, nanti fotonya kalian masukkan ke dalam portofolio. Jadi kalian jelaskan lebih lanjut diri kalian seperti apa, itu kalian masukkan ke portofolio. Oke. Mbak Widya, aduh maaf, saya boleh ini nggak tadi? Maaf sekali, Iya, iya. ternyata terlalu kecil ini saya besarkan. Sorry ya. Nah ini saya kasih lihat yang hasil akhir ya, Mbak Widya. Tadi saya Iya, nggak bisa silakan baca Mbak, nggak chat. apa-apa. Oh, maaf banget teman-teman, saya nggak bisa baca chat. Jadi tadi nggak kebaca kalau misalnya terlalu kecil untuk tulisannya, maaf sekali. Jadi ini kita review hasil AI-nya dari awal ya. Nah ini pada saat yang pertama, di sini keahliannya sudah, oh sorry, keahliannya sudah di list down dan gratis ya teman-teman untuk pakai Copilot itu tidak berbayar sama seperti GPT itu pun gratis jadi kalian bisa pakai Copilot ataupun GPT secara gratis. Tuh, nah ini promptingnya nanti materi akan dibagikan selepas sesi supaya teman-teman bisa langsung copy paste prompting yang sudah saya coba di sini. Teman-teman coba sendiri nanti secara mandiri. Oke, ini hasilnya. Mungkin nanti Mbak Widya saya screenshot juga ya di materi yang akan dibagikan kepada Oh ya, teman-teman boleh. supaya bisa lihat juga hasil generative AI-nya. Oke, boleh banget, Mbak. Boleh banget. Oh ya, Kak Lala, terus ada pertanyaan juga nih dari Rizky Adia. Nah, nanya nih, apakah ada ketentuan font untuk pembuatan CV? Oke, tidak ada sebetulnya secara peraturan tertulis gitu ya. Secara peraturan tertulis tidak ada ketentuan fontnya, tetapi kita CV itu adalah representatif kita dan pada saat kita masuk ke dunia pekerjaan, artinya kita ingin merepresentatifkan diri kita sebagai seseorang yang profesional. Artinya gunakanlah font yang profesional seperti Times New Roman ataupun Arial. Jangan gunakan font seperti Comic Sans misalnya. Jangan gunakan font yang Halloween seperti itu karena selain susah dibaca oleh hiring manager juga langsung kelihatannya kok kayak masih anak SMA ya pakainya Comic Sans seperti itu. Jadi lebih pertimbangan bagaimana kamu ingin merepresentatifkan diri kamu ke perusahaan tersebut. Oh, jadi bebas ya kalau untuk huruf. Oke. Tapi kalau bisa lebih terlihat profesional ya, Kak. Iya, betul. Oke, ada juga nih yang raise hand tadi dari Galih, Mas Galih Alvarel. Silakan Mas, pertanyaannya. Halo, Mas Galih? Oke, Mas Galih? Oke, kalau Mas Galih ada lagi ya raise hand tadi kalau nggak salah Mas Chandra deh kalau nggak salah. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang ingin bertanya nanti tinggal langsung aja ngomong. Saya mau jawab satu pertanyaan nih Mbak Widya Oh dari ya, Mas Jenal Abidin. oh ya Ada silakan di Kak. kolom chat bagaimana upgrade atau memperbaiki CV ATS otomatis ke AI. Bisa dengan diupload CV-nya. Jadi saya contohkan. Oke, ini saya buka tab baru ya supaya nanti tidak tidak kecampur memorinya. Oke,
saya mau upgrade CV saya menjadi lebih menarik dan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ingin saya lamar. Jangan lupa di depannya bertindak sebagai CV reviewer profesional dan bantu saya upgrade. Nah, di sini artinya saya harus cari dulu nih, karena saya di situ kan nulis learning manager misalnya ya, cari. Oke, ini ada satu, kita masukkan saja. Oke, di sini ini lowongan pekerjaannya. Paste. Nah, CV-nya saya upload. Sari CV. Nah, CV-nya saya upload. Oke. Kalau mau otomatis sudah punya begini, tapi kalau mau satu-satu per section seperti yang saya demokan sebelumnya. Nah, ini kalau mau nah, oke. Sure, I can help you upgrade. Karena CV saya dalam bahasa Inggris, jadi jawabannya dia dalam bahasa Inggris. Tapi ini let's break it down. Ada beberapa stepnya. Pertama, fokus ke relevan yang role dengan responsibility yang sesuai dengan job deskripsi. Oke. Nah, kok ini kelihatannya masih ini ya, masih saran-saran saja ya. Saya mau lebih cepat. Oke. Sekarang laksanakan saran yang kamu sebutkan dan buatkan CV baru untuk saya yang lebih enhanced. Saya mau langsung aja nih, bikinin langsung gitu kan. Nah, kalau sudah dibikinin, ternyata sudah selesai langsung. Sebelumnya dia menganalisis dulu, ini perlu karena kita juga harus tahu, oh ternyata saya kurangnya di sini. Saya harus update di sini, saya harus customize-nya ada di sini. Nah, di sini akhirnya dari hasil analisis tersebut, saya minta dia untuk buatkan secara otomatis. Nah, ini tinggal dibaca ulang apakah analisis saya mau dia bikin analisis kembali dengan lowongan pekerjaan dan beritahu saya keywords apa saja yang sudah masuk supaya kita bisa lihat nih, oh keywordnya oke, sudah ada 15 keyword, saya tenang. Tapi kalau misalnya ternyata keywordnya yang masuk hanya 3 dari 15 keyword yang ada di job description, wah itu ketar-ketir. Kalian harus ketar-ketir kalau kayak gitu. Jadi jangan lupa selalu minta untuk analisis dan cek lagi benar sudah masuk atau belum. Jadi itu kalau mau cek CV-nya secara otomatis. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada yang nanya, apakah CV hasil AI ketahuan oleh HR dan apakah tidak masalah terkait bahasa AI? Oke, itu akan saya kembali yang tadi saya sempat sampaikan. Memang ada beberapa kalimat yang AI banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya bentuknya paragraf yang terlalu panjang. Seperti kayak kalau kalian minta untuk bantuan jawab skripsi misalnya, itu kelihatan banget. Itu kelihatan banget, dosen kalian itu tahu. Tapi kalau misalnya bentuknya masih pointers, itu lebih minimalisir. Dan enaknya pakai Copilot, di sini kalian bisa pilih ininya, think deeper. Jadi Copilot itu ada beberapa ada beberapa kriteria kita mau dia menjawabnya itu dengan style seperti apa. Tetapi kalian juga tetap bisa untuk ulangi lagi, untuk refine further
di-refine ulang dan pastikan bahasa yang digunakan lolos dari sistem checker AI generated content. Kalian bisa minta dia untuk memastikan hal tersebut juga. Nah, di sini ada mikir dulu nih dia kan, mikir dulu karena dia AI gimana caranya nih saya ngomong sebagai manusia gitu kan. Jadi ada proses berpikirnya dulu dan itulah semakin ke sini AI Copilot dan GPT itu sudah semakin canggih, sudah ada thinking prosesnya yang memang mereka gunakan dalam menjawab hasil-hasilnya. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini sudah diperbaharui, disempurnakan agar lebih sesuai dengan bahasa yang tidak kelihatan AI ataupun bahasa yang lebih humanis. Oke, makasih Kak Lala. Tadi Mas Chandra tadi katanya mau tanya. Silakan Mas. Tes. Saya ingin bertanya nih Bu. Kalau untuk apa namanya dalam CV itu, kalau jika job desk-nya berbeda, misalkan kayak antara yang CV untuk melamar sebagai IT support atau sebagai content creator, apakah pada bagian deskripsi saya, misalkan perkenalan, itu harus berbedakah atau sama saja seperti yang lainnya Bu? Kira-kira begitu doang Bu. Oke, saya mau konfirmasi dulu nih Mas Chandra. Berarti Mas Chandra adalah seorang IT, tetapi Mas Chandra mau melamar ke pekerjaan content creator, begitu ya? Itu contohnya saja Bu, kira-kiranya Bu, maksudnya Bu. Jadi Oke. kayak apa job desk yang dua-duanya kayak bertolak belakang Bu. Itu kira-kira apakah harus merubah di deskripsi CV-nya atau tidak Bu? Oke, ini berarti kalau kalian mau shifting karir, let's say ya, kalian mau merubah karir dari satu, mau berubah jalur karir nih dari satu ke B, tetapi ternyata pada saat buka CV-nya lagi belum ada pengalaman yang cocok. Apakah harus ubah job deskripsi? Kalau kalian tidak melakukan hal tersebut, jangan diubah job deskripsinya karena nanti artinya kita berbohong di dalam CV kita. Tetap kita harus jujur di dalam CV kita, itu mencerminkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Lalu, bagaimana kita mau shifting karir? Di sini juga ada beberapa pertanyaan bagaimana kalau belum punya pengalaman yang signifikan di dalam lowongan pekerjaan yang ingin kita tuju. Ada beberapa ini ada skills gap di situ. Kalian ada di sini, skills kalian di sini, tetapi lowongan pekerjaan kalian di sini. Ada gap yang cukup memisahkan kalian gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalian untuk menjembatani gap tersebut? Yang pertama bisa dimasukkan ke dalam pengalaman learning development atau self development. Cari webinar-webinar, online course, bootcamp yang bisa kalian bisa mengisi job desk tersebut gitu. Tetapi saran saya cari bootcamp online course yang juga bisa mengarahkan kalian untuk membangun sebuah portofolio. Dan jujur saja, ya Bu, Bapak HRD, keahlian saya di sini, tetapi saya ingin shifting karir dan saya sudah memiliki portofolio. Ini portofolio saya. Jadi pastikan kalau memang mau shifting karir, bikin dulu portofolionya dengan hasil belajar. Nah, kalau misalnya bootcamp yang kalian ikuti itu bisa juga membangun, ada mentoringnya, ada mentorshipnya, membangun portofolio, biasanya portofolionya langsung dijalankan juga. Jadi kalian diajak juga untuk OJT atau internship 1 minggu, 2 minggu di UMKM tertentu atau di perusahaan tertentu, itu bisa kalian masukkan ke dalam job deskripsinya. Mungkin strateginya bisa ke arah sana.
Gimana Mas Chandra? Halo? Ya, cukup jelas, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya atau sharing pengalaman? Silakan. Dari Mbak Syifa ya? Silakan. Oke, baik. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut yang via chat ya, Mbak. Jadi ada yang tanya nih, Mbak. Kalau untuk CVA test itu memangnya ada format bakunya ya? Oke. Format kalau misalnya tadi kita lihat ke berbagai, kalian masuk ke mesin pencari kan ada banyak ya format-formatnya. Sebetulnya tidak ada format baku, cuman rata-rata memang dia hanya terdiri dari tulisan saja dan hyperlink. Tidak ada gambar yang masuk ke sana, tidak ada block image, rata-rata seperti itu. Dan itu pun alasannya lebih ke memudahkan sistem AI perusahaan memfilternya. Kalau misalnya ada gambar, itu biasanya akan menghambat sistem AI dari perusahaan itu untuk memfilter CV yang masuk. Jadi kalau misalnya format, apakah harus center alignment-nya, apakah harus left alignment atau kanan kiri alignment-nya itu tidak ada masalah. Kalian bisa gunakan em, dari template-template yang tersedia di mesin pencari. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Mbak, siapa nih yang udah raise hand? Mbak Klitus ya? Ya, silakan. Halo, silakan. Kalau ingin bertanya atau sharing pengalaman. Oh, nih ya, Mas Klitus ya. Silakan, Mas. Masih ke mute? Ya, silakan Mas Klitus. Jika ingin bertanya, tinggal mikrofonnya di unmute aja. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Klitus. Ingin bertanya sedikit tadi terkait dengan penjelasan tadi. Jadi yang ingin menjadi menarik dari penjelasan tadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah AI bisa membantu membuat CV dalam di dalam CV yang berbeda untuk setiap lowongan kerja. Jadi setelah satunya terus bisa membuat lagi CV yang berbeda menggunakan satu AI gitu, bisa tidak? Ingin bertanya terkait itu. Sekian. Baik, terima kasih. Yes, jawabannya bisa. Tadi sudah di-share juga untuk untuk promptingnya membuat CV yang sangat berbeda jauh itu saya juga nggak nyaranin ya. Tetapi mungkin bukan membuat CV ya Mas, lebih ke bagaimana memodifikasi setiap CV agar sesuai dengan keyword yang diinginkan di setiap lowongan pekerjaan. Jadi ada di situ kata kuncinya. Jadi misalnya, karena pengalaman kerja kita tetap sama kan, kita tetap sosial media spesialis misalnya. Lalu kita tadi membuat sosial media di Instagram, TikTok, FYP, sudah membuat company profile. Tetapi ada keyword-keyword yang bisa kita tweak, bisa kita ubah, disesuaikan dengan apa sih yang diinginkan oleh setiap perusahaan. Kalau misalnya mereka beda-beda. Jadi kita lebih ke merevisi CV sesuai dengan keyword yang diinginkan oleh perusahaan. Begitu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Cukup memuaskan, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Klitus. Oke, Mbak Lala, kalau misalkan ini kan masih banyak nih pertanyaan yang belum sempat dijawab. Nah, kira-kira nanti kemana nih Mbak kontaknya? Atau via email atau via apa? Oke, sebentar. Saya nanti ada di ini Mbak Widya di halaman terakhir materi yang akan dibagikan. Bisa kontak saya melalui LinkedIn. Oke, baik.
Oke, baik. Nanti kita akan share materinya. Oke, nanti kita akan share. Nanti di bagian terakhir ada kontak LinkedIn dari Kak Lala. Nanti silakan teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan, nanti silakan langsung kontak Kak Lala. Nah, karena kita juga sudah keterbatasan waktu nih teman-teman. Nah, maka dari itu mohon maaf banget untuk sesi diskusi ini kita tutup dahulu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Lala atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali, penjelasannya juga sangat komprehensif. Nanti Kakak Lala kalau misalkan kita mau kontak-kontak lagi bisa ya Kak ya? Via LinkedIn Kakak Bisa. juga. Betul, Mbak, bisa. Oke, Kak Lala terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Kak Lala. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan closing statement dari Bapak Arif Suseno selaku AI National Skills Director for Microsoft. Kepada Bapak Arif, disilakan. Terima kasih Mbak Widya. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali bisa hadir ya di acara pelatihan menggunakan AI untuk kita optimasi CV pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman biji-biji dan juga dari Kemnaker, Paskar dan teman-teman lain yang mendukung. Jadi pada hari ini saya mengikuti 2 event secara bersamaan berkaitan dengan talenta digital atau kita sebutnya adalah AI talent. Kalau di event pagi disebutnya dengan talenta informatika. Jadi mungkin teman-teman di sini semua sudah sering mendengar ya bahwa tahun 2045 atau Indonesia Emas 100 tahun kita akan kebanjiran dengan bonus demografi. Bonus demografi ini berarti kita akan punya banyak sekali jumlah penduduk dengan rentang usia produktif ya dari usia 17 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun. Nah, jumlah usia produktif ini atau yang kita sebut dengan talenta ini kita harapkan bisa menyumbang pertumbuhan GDP yang sangat tinggi begitu ya, kita ditargetkan untuk bisa 7 kali pertumbuhan. Lalu bagaimana pemerintah, industri, dan pendidikan bisa bersama-sama untuk memaksimalkan bonus demografi ini. Yaitu salah satunya adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin talenta-talenta digital atau kita sebutnya tadi ya di Microsoft kita sebutnya sekarang dengan AI talent. Kita di Microsoft Indonesia mengadakan pelatihan dengan teknologi berbasiskan AI ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu bentuknya bagaimana use case-nya adalah kita melakukan optimasi CV dari teman-teman. Tapi kita punya use case lainnya yang nanti relate dengan pekerjaan kita sehari-hari ataupun hobi dan lain sebagainya. Apakah itu misalkan kita hobi bermusik, hobi membaca, hobi misalkan yang lain ya memasak dan lain-lain. Kita akan ajarkan ke teman-teman semua di sini lewat pelatihan yang bernama Microsoft Elevate. Silakan nanti bisa mendaftar lewat Kemnaker, lewat biji-biji ataupun lewat partner-partner Microsoft lainnya dan ini free of charge ya teman-teman semua. Dengan tujuan utama adalah agar kita semua bisa memiliki pemahaman yang sama tentang literasi AI. Ini tentu sangat penting karena kita ke depannya akan sering sekali berhadapan dengan teknologi ini, teknologi kecerdasan buatan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu akan hidup berdampingan dengan AI. Jadi kita ingin pastikan bahwa teman-teman memiliki fundamental yang kuat berkaitan dengan teknologi ini, dan akhirnya nanti bisa melakukan eksplorasi secara mandiri untuk meningkatkan produktivitas. Mungkin sekarang teman-teman di sini dari komunitas para pencari kerja, salah satu bentuk optimalnya adalah melakukan improvisasi, inovasi atau pembuatan CV yang lebih cantik atau lebih informatif begitu ya dengan menggunakan teknologi AI. Tapi bukan tidak mungkin teman-teman di sini yang berprofesi sebagai content creator atau mungkin musisi dan lain sebagainya bisa juga menggunakan AI ini untuk generate ide-ide baru, ide-ide segar ya yang kemudian nanti bisa dieksplorasi digubah sendiri secara mandiri dengan adanya human touch. Teman-teman mungkin perlu perhatikan bahwa di dunia industri sekarang ya ada
fenomena bahwa para leader di company ya di Indonesia terutama itu memiliki kecenderungan untuk meng-hire seseorang yang memiliki kapabilitas AI atau skill yang berkaitan dengan AI daripada seseorang yang berpengalaman kerja lebih lama tapi tidak memiliki skill AI. Ya itu harus diingat ya. Kedepannya bukannya tidak mungkin gitu ya, ada orang yang baru lulus, mahasiswa baru lulus, tapi akan diberikan beban pekerjaan seperti layaknya sudah 5 tahun bekerja, sepanjang dia memiliki skill AI. Jadi ini akan menjadi sangat penting buat teman-teman untuk bisa belajar AI. Dan jargon bahwa AI itu tidak akan atau akan mereplace pekerjaan kita, itu juga tentu harus dipikirkan baik-baik. Pekerjaan seperti apa yang akan di-replace oleh AI, orang seperti apa yang akan di-replace oleh AI, tentunya adalah pekerjaan atau orang-orang dengan entry barrier yang cukup mudah begitu ya, atau memiliki low value pekerjaannya, sesuatu yang dengan mudah untuk digantikan oleh robot ataupun AI. Dengan adanya pelatihan ini, harapannya adalah teman-teman nanti bisa memiliki skill AI yang jauh lebih produktif, jauh lebih tinggi dibandingkan kompetitor teman-teman semua, sehingga nanti kita bisa bersama-sama menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih, mungkin seperti itu Mbak Widya, Mbak Lala. Terima kasih untuk teman-teman semua atas kontribusi, sharing experience, dan juga perhatian selama kita melakukan pelatihan. Kami dari Microsoft Indonesia dan juga Microsoft Philanthropy mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan jangan sungkan untuk menghubungi kami untuk pelatihan-pelatihan berikutnya. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif. Tapi sebelum Bapak Arif nih, kita foto bersama dulu yuk. Mungkin teman-teman yang masih kameranya ditutup boleh banget dibuka loh. Kita foto bersama dulu ya. Oke, silakan kameranya dibuka teman-teman semuanya. Oke, tim udah ready? Oke, kita mulai ambil gambar ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Silakan slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman dari Microsoft, biji-biji, dan Mbak Lala. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk hadir pada sesi webinar kali ini. Tapi teman-teman jangan khawatir karena akan ada sesi webinar selanjutnya yang nanti akan kita infokan atau kita update di Instagram @pusatpasarkerja. Jadi terus pantengin Instagram kita karena info-info atau kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan akan kita post di sana. Oke, akhir kata ya kita akhiri sesi ini karena waktu juga sudah pukul 3. Akhir kata terima kasih, tetap semangat buat teman-teman semua. Pokoknya teman-teman sudah punya bekal nih dengan adanya pelatihan CV ini, jadi membuka peluang teman-teman untuk lolos ke tahap selanjutnya dalam mencari pekerjaan. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman Microsoft, Kak Lala, Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Mbak Hasna, Mbak terima Widya, kasih. terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Linknya Pak di Arif. private, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Linknya sampai buka, Bu. ketemu. Oh iya Pak, udah. Linknya udah. Oh, sedang diupdate untuk link materinya. Sebentar ya, Pak. Iya, terima kasih semuanya. Linknya aksesnya belum, Bu. Akses linknya belum Iya, Pak, sedang diizinkan. diupdate. Iya, sudah nanti diupdate, Pak. Ya, terima Oke, kasih. terima kasih. Izin live semuanya. Terima kasih. Terima kasih.